Feng Shui Pantomers, bulan sebentar lagi 9 kita ada masuk penolong. ke bulan 9 ya. Bulan 9 sendiri ada energinya ayam logam yang masuk. Nah, saya hitungnya pakai pendekatan namanya Cimen. Cimen sendiri adalah salah satu tools untuk menganalisa tantangan dan peluangnya secara garis besar. Beda dengan Pace. Kalau Pace dia tantangan dan peluang personal berdasarkan tanggal, bulan, tahun, dan jam lahir. Kalau Cimen lebih keseluruhan. Nah, basicnya sendiri Cimen dia pakai kotak losu nih. Ini mirip kotaknya yang di Feng Shui. Ya, dimana masing-masing sektor tuh ada energinya masing-masing. Contoh kita mulai dari sektor Tenggara ya. Sektor Tenggara adalah sektor keuangan, rezeki secara umum. Sektor Selatan adalah sektor kehormatan, nama baik atau prestasi. Sektor Barat Daya lebih ke sektor asmara nih, ya, kerjasama atau hubungan. Ya, jadi misalkan kalau Pantomers asmaranya bermasalah terus, coba cek nih sektor barat dayanya, ada yang rusak atau enggak. Terus sektor barat ya, sektor barat dia gambarnya tuh ya, saya sengaja pakai icon supaya lebih gampang dimengerti. Sektor barat gambarnya timbangan, ya, hukum, legalitas tuh di sektor barat tuh. Dokumen, hutang piutang sektor barat. Terus gambar lilin, jalan keluar, kemampuan manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Terus ada gambar bayi, ya, gambar kelahiran awal baru. Nah, jadi kalau yang pengen garis dua, yang perhatiin juga pertamanya adalah sektor baratnya nih. Ya. Nah, kemudian sektor barat laut. Barat laut adalah sektor penolong. Ada gambar tangan, ya. Sektor ada gambar kuda, ya, perjalanan, perubahan, batu lompatan, perjalanan jauh. Nah, sektor utara dia gambar orang naik tangga. Dia karir, rezeki di situ ya. New business. Terus ada gambar lampu, ya, itu adalah kemampuan kita dalam mencari new business atau rezeki atau peluang baru. Sektor timur laut itu gambarnya adalah uang, secara umum keuangan, aset kita ya, lebih ke aset nih, kemampuan kita nyimpen duit bagaimana gitu ya. Sama di kecerdasan akademis. Di sektor timur dia keluarga ya. Jadi kalau kita mau lihat kondisi keluarga kita kenapa bermasalah terus, salah satunya yang dilihat adalah sektor timurnya ya, sektor timurnya ada yang rusak atau enggak. Nah, Pantomers di bulan 9 itu ada energinya ayam logam yang masuk. Nah, masing-masing ini berhubungan, sektor-sektor ini akan berhubungan ya dengan ayam logam. Kita mulai dari sektor Tenggara ya, sektor keuangan secara umum. Di bulan 9 secara umum sektor keuangan itu ada orang gambarnya mikul beban berat. Awalnya memang berat, walaupun ada jalan keluar. Jadi secara umum keuangan di bulan 9 dia akan ada beberapa tantangan. Memang berat, tapi tenang aja, ada penolong dan ada jalan keluar. Kita lihat lagi di sektor selatan, ya, tulisannya selatan tuh. Dia sektor nama baik dan kehormatan. Di situ ada gambarnya orang lagi argumen, ya. Kita mesti waspada akan banyak kesalahpahaman. Nama baik kita bisa difitnah atau dikambing hitamkan orang gitu ya. Atau orang melakukan kecurangan di belakang kita. Dan kita bisa ada kerugian, ya, gara-gara nama baik kita yang dirusak atau ada kerusakan nama baik. Tapi sekali lagi tenang aja, dengan kita hati-hati dan waspada kita bisa lewatin itu. Di sektor barat daya ya, sektornya asmara, itu ikonnya gambar tangan ya. Jadi kalau orang yang lagi bernegosiasi atau kerjasama usaha atau asmara, dia bisa ada jalan keluar, akan ada penolong, ada titik terang untuk beresin masalahnya satu-satu. Kita lihat lagi di sektor barat ya. Barat sendiri legalitas ya. Jalan keluar untuk beresin masalah, kemampuan kita berpikir untuk mengatasi masalah secara umum, sama awal baru atau kelahiran baru. Itu ada gambar petir. Petir sendiri dia simbol dari nggak stabil. Ya. Jadi masalah hukum, legalitas, hutang piutang memang akan banyak hal yang mengejutkan, ya, tidak stabil. Tapi manusianya nih punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Ya. Bisa ada awal yang baru. Memang nggak stabil tapi bisa diatasin, kurang lebih seperti itu tuh. Di sektor barat daya sendiri, di sektor penolong, perjalanan atau perubahan, itu ada gambar lilin. Ya. Berarti di perjalanan jauh ada jalannya, ya, ada kabar baik, ada jalan keluarnya nih. Nah, memang banyak guncangan, ya, banyak guncangan tapi ada jalannya. Di kerjasama, di energi penolong akan ada titik terang. Ya. Jadi akan ada energi penolong yang dukung dan bantu kita nih. Nah, untuk sektor utara, ya, sektor rezeki, sektor kecerdasan kita untuk mencari rezeki, itu ada gambarnya serigala. Berarti kita mesti waspada akan banyak kecurangan orang, ya, atau manipulasi orang, atau orang yang modus, yang kita mesti hati-hati. Ada gambar petir, banyak hal yang mengejutkan yang bisa terjadi di soal kita cari rezeki.
Jadi kita benar-benar mesti jaga hasil kerjanya kita. Sistem kerjanya kita waspada di kecerobohan, tergesa-gesanya kita bisa menyebabkan kita rugi, atau kita bisa dimodusin orang. Ya, dengan kita jaga hasil kerjanya kita aman. Kita lanjut lagi ke sektor timur laut. Ya. Timur laut adalah sektor aset, ya, keuangan, kemampuan kita kelola keuangan, kecerdasan akademis. Gambarnya di situ orang lagi pegang beban berat. Memang jalannya berat nih, ya, soal keuangan di bulan 9 berat, tapi tenang aja ada jalan keluar, ada penolong buat kita. Berat, tapi masalahnya bisa dilewatin. Awalnya berat, ujungnya bisa lebih enak, ya, kurang lebih seperti itu tuh. Di sektor keluarga, ya, di sektor timur, itu ada gambarnya lilin, ya, ada gambarnya orang pegang pikulan. Keluarga di bulan 9 secara umum memang tantangannya lumayan berat, ya. Banyak hal yang berat yang mesti dilewatin. Tapi sekali lagi tenang aja, ada gambar lilin, ada jalan keluar, masalahnya bisa dilewatin satu-satu. Nah, Pak Thomas, pendekatan Cimen ini berdasarkan dari Wusing, ya, 5 elemen. Nah, berikut ini saya akan share nih, gimana sih kurang lebih cara hitungnya nih. Pak Thomas, ini adalah basic, ya, dasar dari menghitung pace, Cimen, semuanya ini nih, Wusing, 5 unsur, ya, elemen. Zodiak yang kita pelajarin itu juga adalah simbol dari elemen-elemen yang ada. Contoh misalkan kayak Shio Macan, ya. Shio Macan sendiri dia adalah simbol dari elemen kayu. Kuda, ular, dia simbol elemen api, gitu ya. Tanah nih, naga, guguk, kerbau, kambing, dia simbol dari elemen tanah. Walaupun masih banyak itemsnya tuh, ya, ini hanya sekilas saya baca ini. Logam, ya, logam tuh ada shio monyet, ada shio ayam, itu zodiak yang berelemen logam. Yang berelemen air, ada tikus, ada bebek. Nah, masing-masing elemen ini berinteraksi. Itu kenapa saya bisa bacain tantangan dan peluang masing-masing zodiak. Ya, karena interaksi masing-masing zodiak, ya, masing-masing elemen ini nih. Misalkan kayak air dia akan mendukung kayu, kayu mendukung api, api mendukung tanah, tanah mendukung logam, ya, logam mendukung air lagi. Sebaliknya dia melemahkan, ya. Kayak misalkan air dia akan melemahkan energi logam. Logam akan melemahkan tanah. Tanah melemahkan si api, api melemahkan kayu, kayu melemahkan air. Nah, ini juga bisa saling menghancurkan. Ya. Kayak kayu dia bisa menguasai tanah. Ya. Tanah bisa menguasai air, air dia bisa menguasai atau menghancurkan api, api bisa menghancurkan logam. Ya. Itu kenapa kadang-kadang kita mesti waspada, misalkan sio kuda nih sama sio ayam, kalau ketemu, waspada tuh, bisa ada masalah, terutama masalah keuangan. Ya, contohnya dari situ. Atau misalkan di sini nih, satu lagi nih ya, shio monyet ketemu shio macan, shio monyet yang elemen logam, ketemu macan yang elemen kayu, dia bisa ada masalah di situ. Nah, dasarnya dari perhitungan-perhitungan ini. Nah, Pak Thomas, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 20.30 WIB. Ya. Sekali lagi tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Kita ketemu di live 20.30 WIB. Nah, Pak Thomas, kita akan bacain kartunya. Setelah kita bacain cimennya, kita belajar sedikit cara basic menghitungnya. Kita bahas hitungan kartunya di bulan 9 nih, abisin berikut ini. Nah, Pak Thomas, kita bahas kartu di bulan 9 seperti apa nih ya. Nah, Pak Thomas, di bulan 9 tenang aja, ada energi penolong. Memang akan ada perubahan kehidupan yang tidak stabil atau naik turun. Kita butuh ketenangan hati untuk mencapai tujuan. Jangan lupa ada energi penolong. Untuk kartu lanjutannya, waspada kecemasan berlebih, terutama masalah kelola keuangan. Ya, hati-hati kelola keuangan. Perhatikan sistem kerja, usaha kita harus perhatiin detail. Jangan sampai kita jatuh gara-gara hal kecil. Jangan sampai kita tergesa-gesa, sistem kerjanya kita rusak. Di surat-surat, dokumen, legalitas, hutang piutang kita juga mesti waspada. Nah, kartu berikutnya sendiri akan ada keberhasilan, jalan yang meningkat buat kita. Ya, Pak Thomas, sekali lagi tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Kita ketemu di live jam 20.30 WIB.